Konbanwa minasan, watashi no namae wa Lutfi Al-Hakim desu. Imakara watashi wa Nihongo no benkyou o happyo shitai desu. Ja hajimemashou. Oke, minasan. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu bunkei te mimas nani te mimas, yang artinya mencoba. Ini simpel saja ya minasan, penggunaan bunkei te mimas ini. Perubahan bentuk teke kemudian ditambahkan mimas. Contohnya benkyou shimasu menjadi benkyou shite kemudian tambahkan mimas, benkyou shite mimas, yang artinya mencoba. Ini mencoba belajar, benkyou shite imasu, mencoba belajar. Terus tabete mimas, mencoba makan. Nah, ini penggunaan te mimas ini seperti itu ya minasan. Kemudian kita lanjut ke bunkei nomor 2, yaitu bunkei di target bunkei nomor 40. Di sini ada te shimaimasu. Te shimaimasu sendiri dapat kita artikan sebagai bunkei penyesalan atau hal yang sudah selesai. Nah, bentuk te shimaimasu ini bisa kita ubah menjadi bentuk jisokei. Terus bisa juga bentuk tekei dan takei. Nah, contoh dari bentuk te shimaimasu penyesalan yaitu kayak misalkan, maaf sensei, saya lupa mengerjakan PR. Sensei, sumimasen sensei. Watashi wa shukudai o shite shimaimasu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penyesalan ini ngeling juga dengan bunkei ga yang artinya berlawanan atau penghalus yang sudah kita bahas kemarin ya minasan. Ini penggunaan ga-nya ini di belakang, ga-nya sebagai kata penghalus. Nah, untuk yang arti selesainya ini, bentuk te shimaimasu, masnya itu diubah atau ditiadakan. Lebih tepatnya ditiadakan, masnya dihilangkan kemudian ditambahkan owarimasu. Seperti itu minasan. Kemudian kita lanjut ke bunkei nomor 44. Nomor 44 dan nomor berapa? 41. Ini ada bunkei jaimasu dan bunkei chaimasu. Nah, ini kedua bunkei ini penggunaannya sama dengan te shimaimasu. Nah, ini seperti ini minasan nih. Untuk jaimasu sendiri penggunaannya itu bisa kita lihat di perubahan grup kedua yaitu binimi. Terus perubahannya itu kalau misalkan perubahan tekei berarti binimi nde, sedangkan untuk perubahan takei binimi nda. Seperti itu ya minasan. Nah, untuk jaimasu sendiri sama ini minasan seperti te shimaimasu, bisa diubah ke bentuk jisokei, tekei maupun takei. Contohnya di sini nomimas. Nah, nomimas ini kan grup kedua ya minasan, yang akhiran itu mi. Nah, binimi, bentuk mi kita ubah ke nde, bentuk tekeinya kita ubah ke nde. Misalnya nonde shimaimasu. Nah, ini kan nonde shimaimasu ini masih menggunakan bunkei. Oke, lanjut. Nah, ini yang nonde shimaimasu ini kan masih perubahan te shimaimasu. Nah, perubahan ini bisa kita ubah ke bentuk jaimasu. Nah, berarti sesuai rumusan kalau jaimasu ini menggunakan grup kedua binimi. Nah, ini kan perubahan kedua nih, grup kedua, berarti nonjaimasu. Terus bisa juga nonjau mas, seperti itu ya. Nonjate.
mas seperti itu nonjata mas bisa kita ubah ya minasang. Nah lanjut ke bunkai caimas, sama ini penggunanya seperti jaimas, cuman untuk caimas sendiri ini di perubahan grup ke satu, yaitu ichirite untuk perubahan tekei dan ichirita untuk perubahan takeinya. Sama seperti caimas ini untuk ininya bisa kita ubah ke chisokei, tekei dan takei. Contohnya kaimas. Nah, kaimas ini sebelum mas vokal i. Nah, untuk vokal i ini sendiri kita ubah ke grup ke-1. Kaimas menjadi kate shimaimas. Ini tipe minasang. Aslinya kate shimaimas. Kalau untuk perubahan te shimaimasnya. Nah, untuk perubahan caimasnya menjadi kacaimas. Kate seperti itu ya. Kata ya. Kacata seperti itu minasang. Nah, ini untuk notnya. Bentuk ja atau bunkai ja, jauh sama cau merupakan bentuk T nomor 4 yang artinya kalau. Nah, bunkai T nomor 4 itu artinya kalau. Seperti itu masang. Ini asal usul dari ja dan ca. Seperti itu. Kita lanjut ke bunkai nomor 43 yaitu cadame dan jadame. Ini masih berkaitan tentang ca dan ja yang tadi ya minasang. Cuman ini bentuk larangan. Ja ditambahkan dame, ja ditambahkan dame. Bentuk larangan, dilarang atau tidak boleh. Seperti itu. Nah, ini kita tarik ke atas bahwa bentuk ca dan ja itu berasal dari bunkai T. Bunkai T nomor 4 yang artinya kalau. Nah, kalau di sini kan banyak minasang. Yang pertama di sini ada to kalau juga, terus tara artinya kalau, tara, nara, bakai dan te itu sendiri. Seperti itu minasang. Nah, untuk ini di sini ada contohnya. Misalkan tabe tewa ikemaseng. Ini kan dilarang ya. Dilarang atau tidak boleh. Tabe tewa ikemaseng. Tabe tewa ikemaseng ini artinya tidak boleh makan atau dilarang makan ya. Tewa. Nah, ini kenapa bisa kita baca tewa bukan TH? Karena di tewanya ini, wanya ini, tabe tewa ini sebagai subjek, yang mana wa di sini sebagai partikel. Partikel wa menunjukkan subjek. Nah, T-nya di sini balik lagi ke atas bentuk T nomor 4. Terus ada tabe cadame sama nih. Nonja dame sama juga. Kalau misalkan kita ganti tabe tewa, jangan pakai kimaseng. Tabe tewa coto. Nah, bisa itu seperti itu minasang. Tabe tewa dekimaseng. Tabe tewa mazui, seperti itu minasang. Ini di sini nggak harus ikemaseng. Nah, bunkai ikemaseng ini berasal dari mana? Bunkai ikemaseng sendiri berasal dari ikimas, bentuk kanoke yang artinya bisa pergi. Nah, kalau misalkan dalam konteks ini kita tidak bisa mengartikan ikimasnya itu sebagai pergi, yang mana yang cocok kita artikan sebagai pergi yaitu jalan atau berproses gitu ya minasang. Seperti itu. Tabe tewa ikemaseng, tidak boleh pergi, tidak boleh, dilarang, bentuk larangan gitu, seperti itu minasang. Nah, untuk bentuk negatif ini bisa kita gabungkan kayak yang tadi, tewa terus bentuk negatif. Bentuk negatifnya apapun itu bisa kita pakai di bunkai ini. Seperti itu. Oke, lanjut untuk waktu nih. Pembahasan waktu. Waktu mempunyai batas. Di sini ada ujungnya itu angka, dari mana, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun.
Dan waktu yang mempunyai batas bisa kita gunakan partikel ni. Partikel ni di sini bisa kita gunakan ketika bertemu dengan kata kerja atau keterangan. Maka bisa kita tambahkan partikel ni, dan partikel ni di situ bisa kita artikan sebagai pada. Contohnya di sini, Sang Jini kaerimasu, pulang pada jam 3. Seperti itu ya minasang. Sang Jini tabemas gitu, makan pada jam 3, seperti itu. Ini kan ada partikel ni, nah menunjukkan waktu yang mempunyai batas, seperti itu minasang. Kalau misalkan ada kalimat ini nih, keterangan waktu atau waktu yang mempunyai batas tapi tidak menggunakan kata kerja atau keterangan, misalnya sanji ni des. Nah, kalau bentuknya seperti itu salah ya minasang. Karena ni di sini perlu kata kerja dan keterangan. Kelanjut yang di bawahnya yaitu waktu yang tidak mempunyai batas. Yang pertama ada lamanya waktu. Nah, nani kang. Ini kan lamanya waktu itu umumnya menggunakan kang. Bentuk umumnya itu menggunakan kang. Nah, tapi di sini hanya wajib untuk lamanya jam saja. Kita bisa gunakan kang. Selain jam, penggunaannya itu menjadi sunnah, seperti itu minasang. Contohnya, sang jikang benkyo shimashita. Artinya belajar selama 3 jam. Nah, ini kan di sini tidak ada partikel ni. Kenapa tidak menggunakan partikel ni? Karena lamanya waktu tidak perlu partikel, karena sudah ada kang di sini yang menjelaskan lamanya waktu. Beda dengan yang di bawahnya, keterangan waktu. Di sini ada ya pokoknya pagi, siang, sore, gogo, gosian, seperti itu ya minasang. Nah, lamanya waktu sama nih menggunakan partikel ni. Boleh menggunakan partikel ni, tapi ada syaratnya yaitu jika ketemu dengan kalian atau jumlahan. Contohnya kayak di bawah, isukani sangkai kai giga arimas. Rapat 3 kali per 1 minggu. Nah, ini kan ni-nya, ni di sini bisa kita artikan per, seperti itu minasang. Nah, kalau misalkan waktu tak mempunyai batas terus ketemu dengan keterangan atau kata kerja, itu tidak menggunakan partikel minasang. Sama kayak STLW yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, STLW juga di sini jika ketemu dengan keterangan atau kata kerja itu tidak membutuhkan partikel, seperti itu minasang. Mungkin cukup sekian penjelasan target Bunkei hari ini. Jika ada penjelasan yang kurang tepat atau banyak salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Domo arigatou gozaimasu.